salah satu kuburan yang ada di belakang, atasnya ada pembalut yang masih banyak darahnya. Ya. Ini bisa disimpulin Nyai buang pembalut head pertamanya di atas kuburan. Salah satu temen ada yang bilang saat dia lagi dimasukin ke liang lahat, dia ngeliat Nyai lagi berdiri di dekat jenazahnya. Dan dia bilang kuntilanak laki ini sosoknya lebih kuat dan lebih jahat dari kuntilanak perempuan. Dan digambarkan menyukai Nyai juga. Sempat ada komunikasi menurut seorang pintar ini, kalau kuntilanak laki-laki ini akan membawa Nyai ke dunianya. Sampai beberapa hari ke depan, tepat di hari Jumat, selepas azan asar, Nyai menghembuskan nafas terakhirnya. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman horornya. Dan di samping gue udah ada narasumbernya. Dan narasumber gue kali ini akan menceritakan tentang sahabat kecilnya yang meninggal. Dan di saat kematiannya ada kejanggalan yang terjadi. Kita langsung sapa aja narasumbernya. Di samping gue udah ada Fitri. Fit, apa kabar Fit? Baik bang. Oke Fit, ini kan nama temen lo ini Nyai ya? Iya betul. Itu pada saat itu apa yang terjadi Fit? Jadi kejadiannya ada sekitar tahun 2008. Saat itu aku tuh masih duduk di kelas 2 SMP. Almarhumah Nyai saat itu baru lulus SD. Jadi baru mau masuk kelas 1 SMP. Aku, Indri, sama Nyai adalah teman dekat saat di desa. Kita teman sepermainan, kemana-mana sering bareng, main sering bareng. Sampai akhirnya pas udah dia kelulusan SD, saya naik ke kelas 2 SMP sama Indri. Hubungan kita, pertemanan kita udah mulai agak renggang saat itu. Sosok si Nyai ini neror berapa hari Fit? Ada hampir sebulan ya saat itu. Hampir sebulan? Hampir sebulan dan itu cukup lama sih. Oke. Tapi dalam sebulan itu udah mulai sering banyak ngaji di pemakamannya. Sampai di bulan berikutnya udah berangsur normal saat itu keadaan desa. Udah nggak mencekam kayak pas dia udah meninggal. Oke gitu. Jadi buat teman-teman yang penasaran, tonton videonya sampai habis. Nah, tapi sebelum itu buat teman-teman yang pengen jadi narasumber seperti Fitri, teman-teman bisa langsung aja ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lentaramalam.id. Nanti kalian DM dan ada admin kita yang bakal ngarahin kalian di sana. Yaudah, sebelum kita dengerin cerita lengkap dari Fitri, tonton videonya sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. Jadi di sini aku mau ceritain tentang kematian teman kecilku. Dia biasa dipanggil Nyai di desa. Bisa dibilang kematiannya almarhumah Nyai ini janggal ya, karena waktu itu kematiannya bikin gempar satu desa. Sebenarnya kalau disimpulin itu semua karena tragedi darah haid pertama dia. Jikalau dia saat itu nggak buang darah haid pertama dia sembarangan, mungkin aja kematian tragis itu nggak bakal nimpa dia saat itu. Cuman yang bikin kita lebih takut adalah karena kematian yang janggal itu, beberapa hari setelahnya keadaan di desaku waktu itu benar-benar mencekam. Kita seolah sering melihat penampakan dari almarhumah Nyai. Nyai itu orang yang sangat cantik, paling cantik di desaku waktu itu karena
perawakan dia beda dari yang lain. Kalau aku lihat dia itu seperti agak mirip orang Eropa. Maksudnya adalah dengan tubuhnya yang tinggi semapai, kulitnya yang kuning, rambutnya yang pirang alami, serta matanya yang besar mempesona, dia tuh looknya emang bener-bener kayak orang Belanda. Cuman di sini aku nggak tahu apakah dia ada turunan atau apa, tapi yang jelas dia itu fisiknya berbeda dari saudara-saudaranya. Dia sendiri yang paling beda. Dan meskipun dia kelas baru lulus SD, di antara kita bertiga, fisik dia yang paling bongsor. Looknya udah kelihatan seperti anak SMA. Jadi karena dia itu berbeda dan sangat cantik, memang aku akuin sangat cantik, bisa dibilang dia itu prima donna di desaku. Nggak cuma teman-teman seumurannya, laki-laki dewasa di desa pun banyak yang suka sama dia. Dia sempat ada pacaran sama beberapa cowok di kampungku, tapi rata-rata dia kalau pacaran sama yang udah SMA atau yang pekerja. Pokoknya dia itu adalah yang paling beruntung di antara kita. Aku akuin kita tuh sering keluar malam, sering main sampai jam 12 malam saat itu, tapi bukan untuk ngapa-ngapain. Jadi kita tuh sering keluar malam karena sekedar keliling kampung aja, nyari-nyari kenalan gitu, sama kalau ada hajatan kita sambil nonton hajatan, acara dangdut gitu. Nanti tuh jam 12 baru pulang, suka dicariin sama orang tua kita. Tapi karena orang tua aku termasuk cuek, jadi aku nggak begitu ditanyain, tapi orang tuanya Nyai ini sering nyariin dia kalau pulang malam. Nah sampai akhirnya karena aku sama Indri udah mulai sibuk sama kenaikan kelas kan, udah mau kelas 2 SMP, jadi udah mulai renggang saat itu sama Nyai. Nyai mulai cari temen baru di desa sebelah. Nah karena udah lama nggak akrab lagi, menjelang kematiannya itu, aku nggak sempet tahu kalau dia ternyata udah haid. Dia nggak ada sempat cerita ke aku karena udah mulai renggang kan, beberapa bulan sebelum kematiannya itu. Sebelum akhirnya kita renggang, saya sempat pernah ada main sama Nyai saat itu di rumahnya Indri. Aku sama Nyai datang ke rumah Indri saat itu. Kan di antara kita yang cukup berada tuh Nyai ya, karena dia itu berasal dari keluarga terpandang di desaku, dan almarhumah ayahnya seorang pemuka agama yang terkemuka juga. Jadi saat itu dia bawa handphone Nokia keluaran terbaru, dia ngajakin aku sama Indri buat selfie untuk tes kamera HP dia yang baru itu. Jadilah kita ambil foto selfie di rumah Indri saat itu bertiga. Udah selesai foto, dilihatlah sama Nyai. Pas Nyai lihat, tunggu deh, aku baru inget kan Pak Mali kalau foto bertiga. Nyai bilang gitu. Pak Mali kenapa? Katanya kalau yang di tengah tuh cepet mati. Sedangkan saat itu posisi fotonya aku ingat Nyai di tengah, aku di sebelah kiri dia, dan Indri di sebelah kanan dia. Karena aku orang yang nggak begitu terlalu percaya sama hal kayak gitu saat itu, jadi aku langsung bilang gini ke Nyai, gak usah berlebihan, ya udah sini tukeran aja fotonya, aku yang di tengah, kamu yang di pinggir, kataku gitu kan. Ya Nyai takut ya udah tukeran fotonya, Nyai bilang gitu kan. Tukeran lah akhirnya. Di selfie yang kedua itu posisinya adalah jadinya aku yang di tengah, dia yang di pinggir, sama Indri di pinggir aku. Besokannya pas aku ada main ke rumah Nyai, biasanya kan kita kalau main ke rumahnya itu langsung ke kamarnya kan. Pas kita ke kamarnya, kita lihat dia print foto selfie kita bertiga. Cuman yang bikin aku kaget adalah dia print foto selfie kita bertiga tuh yang posisi dia di tengah. Nah, terus aku tanya dong, sedangkan waktu di rumah Indri dia bilang gak suka sama foto ini, katanya takut sama rumor yang di tengah tuh nanti meninggalnya cepet kan. Aku tanya, katanya gak suka kok yang di print yang itu Nyai. Terus Nyai bilang, gak apa-apa teh, aku suka foto ini soalnya aku kelihatan cantik di sini. Ya enggak? Nah di situ aku sama Indri kayak langsung terdiem. Aku sempat pandang-pandangan sama Indri kayak ngerasa kok bisa-bisanya dia bilang dia paling cantik di tengah. Sedangkan saat itu kita lihat fotonya aja, dia itu paling pucat sendiri sama tatapannya sayu banget. Beda dari dia yang biasanya. Dan aku ingat saat kita ambil foto itu,
Nyai nggak sepucat kayak di foto dan nggak sesayu tatapannya saat di foto. Tapi karena aku mencoba buat ya udah semoga aja nggak kenapa-kenapa. Ya udah kita nggak banyak bicara saat itu tentang masalah foto itu. Kita cuman bilang, aku sama Indri cuman bilang, oh ya udah sih bagus fotonya. Nggak apa-apa ya aku pajang di dinding. Jadi sama Nyai waktu itu fotonya itu dipajang di dinding kamar dia. Pada saat lo foto itu, kondisi si Nyai itu emang lagi sakit atau ya sehat-sehat aja? Sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja? Iya, makanya pas dia bilang, kok terlihat cantik. Sebenarnya bukan hal itu yang bikin kita kaget. Yang bikin kita kaget, kenapa penampilan dia di foto itu paling beda. Nggak saat pas ngambil yang kelihatan seger atau gimana. Makanya ketika kita dapat kabar meninggalnya Nyai, aku sama Indri sempat kepikiran ke soal tahayul tadi yang bilang, katanya kalau bertiga, yang di tengah cepat mati. Kita kayak sempet, apa gara-gara ini, terlebih yang dia print itu yang foto dia pas di tengah. Tapi kita mencoba buat, ya udahlah, nggak apa-apa, lupain aja. Dan salah satu keterangan dari mamanya Indri, jadi kayak yang tadi aku bilang, kita bertiga nih emang sering keluar malam kan, kayak pulang jam 12 malam, setengah 1. Ya sebenarnya sih emang nggak baik untuk anak-anak seusia kita. Cuman saat itu mungkin karena masa-masa pubernya lagi membludak. Terus kitanya juga agak rebel, jadi ya udah kita main sesuka kita aja saat itu. Nah, kebetulan saat itu Indri lagi main sama pacarnya di rumah, cuman ada Nyai. Kan biasanya kita tuh kalau sekalinya keluar malam ngumpulnya di rumah Nyai. Nah, saat itu mamanya Indri datang ke rumah Nyai. Dia lihat Nyai lagi main handphone di teras rumah. Itu sekitar jam setengah 12 malam. Mamanya Indri nanya gini, Nyai lagi sama Indri nggak? Nyai bilang, nggak ada Bu, dia lagi main sama pacarnya. Nyai bilang gitu kan, oh lagi nggak di sini? Enggak. Kok nggak bilang ke Mama ya, kata Mama Indri gitu. Ya nggak tahu aku Bu. Ya udah deh, makasih ya Nyai. Iya Bu. Pas si Nyai udah selesai ngobrol sama Mama Indri, dia masuk ke dalam rumahnya. Di situ nggak sengaja mamanya Indri kayak nengok lagi ke arah Nyai buat mastiin beneran ada Indri atau enggak. Ternyata kan emang nggak ada kan. Nah pas mamanya Indri nengok ke arah Nyai, dia lihat di belakang Nyai kayak ada sosok pocong ngikut dia masuk ke dalam rumah. Keterangan dari mamanya Indri ini yang diceritain sama dia ngeliat ada pocong ngikut masuk ke dalam rumahnya Nyai itu sekitar 2 minggu sebelum akhirnya Nyai jatuh sakit dulu sebelum meninggal. Dia cerita ke Indri dan ke aku juga soal ini. Kita juga heran, serius mah pas Nyai masuk ke dalam rumah ada pocong ngikut. Terus pas Mama nengok lagi Nyai ke dalam, ya pocong itu udah nggak ada lagi. Kita nggak pernah mikir itu pertanda apa karena sebelumnya emang nggak ada tanda-tanda apa-apa kan. Sampai akhirnya karena kita udah mulai renggang tadi, tahu-taunya dapat cerita dari Indri, Nyai ada sempet main ke rumah Indri sebelum akhirnya bener-bener udah nggak mau main lagi, katanya udah kok kalian sibuk gitu ya. Main ke rumah Indri, bilang gini, Teh Indri, aku ada kabar nih, katanya gitu. Kenapa Nyai? Nyai tumben baru kesini lagi, kan kita udah lama nggak main. Iya sih, mau ngasih tahu aja kenapa. Nyai udah head dong, dia bilang gitu ke Indri. Serius? Iya, Nyai udah head. Sekarang Nyai udah dewasa, kayak Teh Fitri sama Teh Indri, dia bilangnya gitu. Jadi katanya head pertama. Indri bilang saat itu, pas si Nyai datang ke rumah Indri, dia sumringah banget karena udah dapat head pertama dia. Dia akhirnya dikasih selamat sama Indri, ya udah habis itu, ya udah ya aku cuman mau bilang itu doang, aku mau main lagi sama temen dari desa sebelah. Nyai bilang gitu. Oh ya udah. Selang beberapa harinya dapat kabar sebelum akhirnya dia jatuh sakit, Nyai ada nginep ke rumah saudaranya. Rumahnya saudara ini sebenarnya masih satu desa juga, nggak jauh, kayak sekitar 500 meteran. Pas malamnya, infonya Nyai ada bilang kan ke saudaranya, mau ke kamar mandi dulu, mau bebersih gitu kan. Kayaknya sih saudaranya ini udah tahu kalau Nyai dapat head pertama. Mungkin Nyai udah sempat ada cerita juga. Kan rumornya kalau head pertama itu nggak boleh cerita ke siapa-siapa kan. Oh gitu ya? Iya, emang nggak boleh harusnya. Makanya ketika dia bilang ke Indri, kita kaget juga. Harusnya nggak usah dikasih tahu, harusnya sih. Emang cuma kenapa? Kan Kalau boleh tahu kenapa? kurang tahu juga sih, tapi mitosnya begitu. Mitosnya begitu. Termasuk lu juga
kayak begitu? Iya, saat head pertama nggak bilang. Nggak bilang ya? Iya, pamali kalau kata orang tua. Oke. Tapi nggak tahu siapa semua orang nganggep mitos ini atau enggak. Iya. Nah, di situ mungkin saudaranya Nyai udah tahu, Nyai dapat head pertama. Entah apa yang terjadi di dalam kamar mandi. Intinya saat pagi-pagi, Nyai udah tergeletak aja di kamar mandi. Kayak orang kena stroke. Di situ saudaranya langsung kaget, ditanya kenapa, dia nggak bisa ngomong. Dia kayak pengen ngeluarin kata-kata, tapi nggak bisa bicara, dan pas dipegang, demamnya tinggi. Tiba-tiba demam, tubuhnya kaku gitu. Keluarganya mikirnya saat itu mungkin dia kepleset atau apa. Akhirnya dibawa pindah ke kamarnya, dicek, loh kenapa Nyai kok tiba-tiba gini, info dari saudaranya saat itu kan. Terus nggak tahu kenapa, tiba-tiba saudaranya mencoba ngecek ke kamar mandi, ada apa nih, kok tiba-tiba kayak gini, apa kepleset, apa kenapa, kok kita nggak ada yang denger atau apa gitu kan. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak ngerasa pengen ngebuka pintu belakang nih. Jadi rumah saudaranya ini belakangnya tepat kuburan umum sama kebun-kebun. Nah di situ insting saudaranya ini kayak ngerasa apa kenapa nih anak nih. Tapi pas dibuka ke pintu belakang emang bener ternyata di salah satu kuburan yang ada di belakang, atasnya ada pembalut yang masih banyak darahnya. Yeah. Ini bisa disimpulin, Nyai buang pembalut head pertamanya di atas kuburan. Tapi kesimpulannya adalah, mungkin entah dia malas buang sampah di kamar mandi mungkin karena takut bau anjir atau apa, karena darahnya masih banyak banget. Jadi dia menurut keterangan dari keluarga mungkin langsung dilempar. Dari kamar mandi kan ventilasi itu langsung ngarah ke kebun kan, mungkin sama dia langsung dilempar, tahu-tahu udah tergeletak gitu aja barangnya di atas kuburan itu. Dan mungkin juga karena ini head pertama kali, dia juga nggak tahu kalau darah head itu memang harus dibersihkan. Betul. Dari dia mulai cerita head pertama, sampai dia kok buang sembarangan. Mungkin dia juga belum tahu edukasinya harus gimana. Dia langsung main buang aja, sedangkan dia juga tahu di situ ada kuburan. Mungkin dia mikirnya, cuman ini doang gitu ya. Sampai paginya ketemu kayak gitu. Salah satu saudaranya menyimpulkan apakah ini ada pengaruhnya. Cuman dari pihak keluarga lain mencoba buat mikir pakai logika. Dipanggil dokter, dicek, kenapa kok tiba-tiba kayak begini. Pas dicek, dalemannya nggak kenapa-napa, tubuhnya sehat, nggak ada yang sakit atau luka atau apa. Tapi nggak tahu kenapa fisiknya seperti ini. Sampai akhirnya agak anehnya adalah kenapa dokter saat itu nyimpulinnya kena asam urat. Sedangkan ya untuk anak 13 tahun, waktu itu didiagnosisnya kena asam urat. Nah, karena pihak keluarga mencoba buat pengobatan medis dulu pertama kalinya ya, untuk pertama kali setelah kejadian itu, diobatilah di rumah via medis sampai beberapa hari kan. Nah, kasusnya Nyai yang jatuh sakit tiba-tiba ini udah mulai nyebar ke tetangga-tetangga. Tapi saat itu gosipnya adalah jatuh kepleset di kamar mandi. Tapi beberapa kan udah ada yang tahu apa jangan-jangan ini buang darah head pertama. Soalnya kan infonya dia tuh baru dapat head pertama dia, tapi darah headnya di bekas pembalutnya malah dibuang ke kuburan. Bisa jadi aja pagi-paginya dia langsung jatuh kayak gitu kan, pas malamnya langsung buang. Setelah diobatin pakai medis beberapa hari nggak kunjung sembuh. Akhirnya keluarga nerima saran dari tetangga buat coba diobatin pakai orang pintar. Sampai akhirnya mungkin setuju, didatangkanlah orang pintar untuk mengobati. Ini gimana kok nggak kunjung sembuh sih sakit tiba-tiba kayak gini. Di saat itu aku belum sempat jenguk karena masih sibuk sekolah. Karena aku pikir mungkin masih sakit biasa kali, udah kesebar info Nyai sakit di antar teman-teman yang lain kan. Ya udah nanti aja jenguknya, paling sakit biasa, anak-anak bilang gitu kan. Tapi dia nggak bisa ngomong loh kayak itu. Ya abis kepleset mungkin bilangnya gitu kan. Pasti coba diobatin sama orang pintar,
Disitulah orang pintar ini ngasih keterangan kalau ini semua bermula dari darah head yang emang dia buang ke kuburan itu. Emang semua perkaranya dimulai dari situ. Jadi keterangan dari orang pintar ini adalah darah head pertama Nyai udah dihisap sama kuntilanak laki-laki. Dan dia bilang, kuntilanak laki ini sosoknya lebih kuat dan lebih jahat dari kuntilanak perempuan. Warnanya merah dan digambarkan udah ada di rahimnya Nyai. Dan digambarkan menyukai Nyai juga. Malahan sempat ada komunikasi menurut seorang pintar ini, kalau kuntilanak laki-laki ini akan membawa Nyai ke dunianya. Di situ yang udah tahu rumornya langsung kaget kan, langsung kita ketakutan setengah mati buat cewek-cewek yang head, tolong jangan dibuang sembarangan karena ini kasusnya nyata kejadian di Nyai. Dia buang darah head kayak gitu tiba-tiba langsung jatuh sakit dan ternyata darahnya mah udah dihisap sama sosok makhluk halus. Apalagi ini darah head pertama dia ya. Dimana kalau darah head pertama dia kan gadis perawan ya. Itu sangat disukain sama makhluk-makhluk halus, makanya jangan main-main. Kesalahannya adalah kenapa saat ketahuan sakit, kalau emang udah tahu gara-gara ini, kenapa nggak langsung diobatin via supranatural, kenapa harus ke medis dulu? Jadi menurut orang pintar ini agak telat pengobatannya. Karena salah, waktu itu langsung diobatin medis. Padahal sakitnya dia tuh bukan karena hal-hal kayak gitu, tapi emang benar-benar karena hal gaib. Harusnya langsung dibawa ke orang pintar gitu. Nah, karena menurut si orang pintar ini penanganannya telat, jadi agak susah buat ngelepas sosok kuntilanak laki-laki ini dari tubuh Nyai. Dan di saat sakit, Nyai itu kayak nggak bisa ngomong, kayak ingin ngasih tahu sesuatu, tapi dia nggak bisa ungkapin. Jadi keluarga cuma bisa kasih saran, ya udah diadain pengajian biar bisa membantu buat melepas sosok itu. Sampai beberapa hari ke depan, tepat di hari Jumat, selepas azan asar, Nyai menghembuskan nafas terakhirnya. Dan di situ aku sama Indri belum sempet jenguk sebelumnya. Karena kita waktu itu nunda-nunda, kita pikir dia cuma sakit biasa. Sebenarnya waktu itu pas di hari Jumat, selepas sekolah kan jam 12 kita mau langsung jenguk, tapi karena ada halangan ketunda lagi. Tahu-taunya selepas asar dia udah meninggal. Hari Jumat tuh? Hari Jumat selepas asar. Itu berapa hari dia sakit, Fit? Kalau dihitung itu mungkin ada seminggu lebih. Seminggu lebih. Tapi yang bikin kita aneh adalah dia meninggal dalam keadaan tersenyum. Dia tersenyum, kita lihat saat waktu kita ngelayat seperti ada air mata yang terus keluar. Yang bikin kita semua heran adalah saat kita ngelayat, kenapa dia bisa tersenyum? Apa dia ngerasa bebas, sudah lepas dari penyakitnya yang seminggu lebih ini? Atau kenapa sedangkan saat sakit dia nggak bisa berkata-kata kan? Dan yang bikin kita aneh adalah suhu tubuh dia masih panas. Saat dimandikan, suhu tubuhnya masih panas. Di situ sempat ada yang warga berpendapat, ngasih rundingan. Coba dicek lagi, takutnya mati suri doang, takutnya. Karena suhu tubuhnya masih panas. Itu aja orang-orang mandi, iya sih masih panas. Tapi setelah diadakan cek ulang dari semua-muanya, sudah diputuskan kalau Nyai emang udah benar-benar meninggal. Karena nggak ada detak jantung, nggak ada denyut nadi. Yang membedakan hanya suhu tubuhnya masih panas. Masih kayak orang normal ya? Masih kayak orang normal. Sedangkan kalau orang meninggal harusnya sudah dingin kan? Iya. Ini masih panas kayak suhu orang normal. Makanya waktu itu ya mandiin sempat kaget. Tapi akhirnya mungkin sudah dapat keputusan dari keluarga juga memilih untuk dikuburkan saja. Karena emang sudah dipastikan meninggal dan dikuburkannya itu selepas azan maghrib. Karena semua warga udah tahu perihal ini, udah menyebar, akhirnya banyak yang iring-iringin jenazahnya Nyai.
itu hampir semua warga desa ikut ngiringin jenazah dia. Selepas kepergiannya itu pun tiba-tiba suasana desa mencekam, yang tadinya biasa aja. Selepas maghrib udah langsung sepi, suasananya beda, hawanya selalu dingin, anginnya. Dan salah satu temennya waktu itu ikut lihat pemakaman Nyai. Jadi saat itu aku nggak ikut. Karena jujur aku takut dan nggak dibolehin sama orang tua karena selepas azan maghrib juga. Jadi suruh di dalam dan kebetulan aku lagi haid juga. Jadi kita semua jadi kayak parno sama masalah haid saat itu, anak-anak gadis. Dimakamkanlah dia. Nah salah satu temen ada yang bilang saat dia lagi dimasukin ke liang lahat, dia ngeliat Nyai lagi berdiri di dekat jenazahnya. Di situ. Itu dia ngeliat sambil pakai baju putih tapi sambil nangis. Sambil nangis dia ngeliat gitu. Nah, temanku ini langsung pulang, minta antar sama orang tuanya. Takut katanya, itu ada Nyai di situ, tapi nggak ada, udah mau pulang. Kita kan waktu itu masih SMP kan, masih kecil lah istilahnya ya. Ya udah diantar pulang lah sama mamahnya. Dari situ dia udah nggak mau keluar, maksudnya udah nggak mau ke sana lagi, takut kan, dia katanya bener-bener dikasih lihat. Selesai pemakaman Nyai, di malam berikutnya suasana desa mencekam gitu aja, berbeda dari saat sebelum Nyai meninggal. Karena mungkin kasus kematian yang janggal, dan warga pun jadi punya ketakutan sendiri, ini kasus pertama ada yang seperti ini gitu ya. Dan emang ternyata ketakutan warga tuh emang benar adanya. Mungkin karena ya tadi saya bilang kematiannya janggal, banyak warga yang melihat penampakan Nyai saat itu. Beberapa malam setelah dia dikuburkan, banyak yang lumayan diteror sama penampakan Nyai. Salah satunya ada warga desa, cowok, dia habis pulang dari pabrik, itu sekitar jam 11 malam. Nah, di situ dia belum dikasih sadar. Dia tahu Nyai udah meninggal. Tapi saat dia ngelihat penampakan Nyai, dia seperti nggak sadar. Jadi pas dia mau masukin motor, katanya, ke dalam kontrakannya, dia ngelihat di gang sebelah kontrakannya, di situ ada sosok Nyai lagi jalan pakai bondu warna oranye sambil senyum ke arah dia. Di situ kan dia belum dikasih sadar kan kalau Nyai sudah meninggal. Dibalaslah senyuman si Nyai itu sama dia. Dibalas senyum, tapi si mas-mas ini nggak ada tanya Nyai mau kemana. Karena kayak yang tadi aku bilang di awal, kayak aku Nyai itu sering keluar malam-malam, jadi kayak udah nggak heran mungkin mereka ngeliatnya, dia kan biasa keluar malam lagi mau nyamperin si temennya kali gitu kan. Pas udah masuk ke dalam rumah tuh, katanya dia baru sadar, loh, si Nyai kan udah meninggal kemarin-kemarin. Lah itu yang tadi di depan siapa? Dia mungkin nanya gitu, bilang gitu kan ke istrinya. Nah besok paginya ceritalah dia ke warga-warga, katanya ngelihat penampakan Nyai, disenyumin, katanya pakai bondu oranye, lagi jalan-jalan tengah malam. Yaudah dari situ warga makin kayak parno kan. Ditambah lagi tetangga depan rumahku, kebetulan dia buka usaha jahit gitu kan. Biasanya kan dia tutup di jam 10, jam 11 malam biasanya udah tutup. Ini selepas Isya dia udah langsung tutup. Nah ditanya dong kenapa, akhirnya dia bilang, pas ditanya kok nutupnya cepet, tapi bilangnya kayak bisik-bisik gitu saat itu ke mamahku, gak kuat saya. Kenapa? Itu di balai rumah ibu. Jadi rumahku tuh dulu tuh ada balai bambunya yang udah agak reot. Nah menurut bapak penjahit tadi, dia sering ngeliat di atas jam 1 malam Nyai selalu duduk di situ. Nyai ada terus di situ. Tapi Pak penjahit nggak langsung bilang ke kita kalau sering ngelihat Nyai di depan. Pas udah ditanya sama mama, kok tutupnya cepet, barulah dia bilang kayak gitu. Katanya Nyai itu suka udah jam 1 nih, suka lihat saya suka ngintip lagi duduk gini, ngayun-ngayunin kaki, ntar sambil main-mainin tangan kayak kebiasaan dia saat hidup. Dan dia tuh kan rambutnya pendek, Nyai. Emang seneng pakai bondu. Dilihat tuh pakai bondu warna orange, duduk terus. Makanya saya takut, saya sering ngeliat. Dan memang saat masih hidup pun Nyai kalau main ke rumah aku tuh duduknya di balai.
Dari situ mamah baru sadar kalau beberapa malam sebelumnya emang sempat kedengeran ada bunyi reot-reot di balai bambu depan rumah. Itu ada sekitar 4 kali. Cuman setiap mamah intip, nggak ada. Jadi mamah mikirnya, oh cuman kucing kali. Tapi sebenarnya kalau kucing pun nggak mungkin, karena suara reot itu memang seperti didudukin. Iya. Nah setelah mendengar cerita Pak penjahit tadi, barulah mama sadar apa jangan-jangan bunyi reot yang tiap malam itu emang bener lagi didudukin sama hantunya Nyai. Mama bilang gitu kan. Dan yang lebih kaget lagi adalah cerita dari kakakku. Kakakku kan saat itu masih SMK kan, masih serumah. Dia bilang ke aku, dia ada mimpiin Nyai. Di situ dia mimpi katanya Nyai manggil-manggil aku dari jendela, Teh Fitri, main yuk, di dalam mimpi. Tapi pas dilihat, kata kakakku, Fitrinya nggak ada, lagi nginep. Oh ya udah Nyai gitu kan katanya. Nah pas dilihat di dalam mimpi itu, Nyai lagi sama sosok cowok. Jadi di dalam mimpi kakakku, dia nyamperin aku, tapi ditemenin sama sosok cowok yang sepantaran sama dia. Pas dikasih lihat sosok cowok itulah, kakakku langsung kebangun. Dan selang beberapa detik setelah itu, jendelanya ada yang ngetuk 3 kali. Tok, tok, tok. Di situ kakakku langsung ngibrit, langsung pindah ke kamar orang tua, langsung selimutan dan mimpiku Nyai, itu jendela yang ngetuk 3 kali. Terus di situ kan aku emang tidurnya sama orang tua kan, langsunglah kita ketakutan, mimpi apa naon? Ngimpi. Tapi pas bangun, jendela ada yang ngetok 3 kali. Itu mah beneran si Nyai, kata kakakku gitu kan. Iya, soalnya sebelumnya mimpiin si Nyai nyamperin si Fitri, ngajakin main, ditemenin sama cowok. Tapi pas Aris bangun, ada yang ngetok jendela Aris 3 kali. Itu mah beneran si Nyai kayaknya. Aris nggak berani ngelihat ke jendela. Nah, setelah itu ya udah kita jadi tidur berempat, orang tua, kakak sama aku, karena saking takutnya kan. Iya. Untuk si sosok cowok yang dilihat sama kakak lo ini, kakak lo kenal gak? Enggak kenal. Aku malah berspekulasi, jangan-jangan sosok cowok ini adalah jelmaan dari kuntilanak laki-laki yang waktu itu dibilang pengen bawa Nyai ke dunianya, yang dibilang suka sama Nyai kan. Sempat kepikiran ke sana kan. Indri cerita ke aku, dia ngalamin juga. Tapi Indri cuman cerita kalau dia dimimpiin sama Nyai. Mimpinya adalah, Fit, aku mimpiin Nyai tapi sedih juga ceritainnya. Kenapa? Jadi di dalam mimpi tuh aku lihat Nyai ada di tempat yang indah, yang bagus. Dan aku ada di sana, tiba-tiba dia nyamperin sambil bilang gini, Teh Indri, kok aku main dikuburin aja sih? Aku tuh kan masih hidup tahu sebenarnya, tapi udah terlanjur dikuburin. Dalam mimpi ngomong dia gitu. Bilang gitu. Di situ, di situ pas Indri bilang gitu, aku juga langsung kaget kayak berlinang. Oh serius? Iya, Nyai bilang gitu. Tapi sebenarnya mimpinya udah lama, pas sehari dia udah meninggal, tapi gak berani cerita. Ini cerita ke kamu aja ya, Fit, kata Indri gitu kan. Ya namanya kita cuma anak SMP ya, semisal pun kita ada cerita ke keluarganya atau apa, gak mungkin lah didengar. Cuman mimpi anak SMP, ngapain amat didengerin, udah gitu kan udah dikubur juga, nggak mungkin dong dibongkar. Jadi mikirnya ya mustahil juga. Mungkin mikirnya itu cuma mimpi dari pengaruh jin atau apa. Sampai akhirnya ya Indri cuma cerita ke aku aja saat itu. Sempat ada bilang nggak ya ke keluarga gini, gak bakal dianggap sih, apalagi kita cuma anak-anak kayak gini. Ya udahlah, semoga aja nggak kenapa-napa kan. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin cerita mimpinya Indri sampai soal yang tadi mimpinya itu ke pihak keluarga mungkin ada nyampe, sampai akhirnya karena nggak mungkin lah dibongkar tuh, nggak mungkin banget, jadinya memilih buat disempurnakan aja, di ngajiin lagi, terus diperbagus lagi untuk apa pemakamannya atau apa.
ada lagi keterangan dari tukang pulsa. Tukang pulsa. Oke. Jadi yang kayak tadi aku bilang, yang punya HP bagus tuh cuman Nyai doang, karena dia yang paling berada dan handphonenya paling bagus. Di sana tuh yang ke counter tuh jarang. Yang paling sering ke counter tuh emang ya rata-rata orang yang udah kerja atau Nyai. Namanya emang Imin, karena Nyai udah emang sering langganan kan di situ ya. Saat itu dia jam 12-an belum tutup tuh. Lagi sambil main handphone, tiba-tiba datang sosok Nyai ke situ. Datang bilang, "Mang, beli pulsa dong," gitu kan. Mang Imin lagi sibuk main handphone pas dia lihat gini siapa yang beli. Dia langsung kaget, langsung kaku badannya kayak, itu Nyai. Dia tahu itu sosok Nyai. Tapi dia kayak nggak bisa lari, kayak tiba-tiba kehipnotis, kepaku nggak bisa gerak, tapi tubuhnya gemeter sambil megang handphone. Tetap dia lanjutin, dia bilang gini, "Yaudah catat aja nomornya," sambil bilang gitu kan. Tetap profesional sambil catat aja nomornya. Sampai akhirnya pas Mang Imin bilang gitu, dia lihat counter itu kan ada meja kaca kan. Iya. Meja kaca, tiba-tiba netes darah dari sosok Nyai. Netes darah di etalase, tek penuh etalasenya sama tetesan darah. Mang Imin langsung teriak, langsung ngibrit ke dalam, dia lempar handphonenya ke sembarang arah, langsung ke dalam dia sambil teriak, "Astagfirullahaladzim." Ditutup kenceng lah pintu ruangannya kan. Di situ dia langsung mengucap. Pas udah ada sekitar mungkin beberapa menit, pas dia udah selesai buat nenangin diri, dilihat lagi keluar masih ada atau enggak. Pas dilihat enggak membekas sama sekali. Enggak ada bekas darahnya, sosoknya itu enggak ada. Dari situ dia langsung tutup counter, besok-besoknya enggak pernah buka malam lagi. Dan itu secara sadar ya? Secara sadar. Dan dia kayak dikasih lihat sadar, tapi kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan dia nggak dibikin lupa ya, kayak waktu yang Enggak. kejadian awal? Kalau yang pertama emang dibikin lupa. Anjir sih. Ada darahnya, Fit. Tapi pas dicek keluar lagi, nothing gitu, nggak ada. Iya. Nah, jadilah Mang Imin ceritakan ke warga lain soal ini. Wah, beneran nih ya? Iya, bukan saya doang yang lihat, yang lain juga udah ngeliat kan. Penampakannya Nyai gini-gini. Terlebih kan saat semasa hidupnya sering keluar malam kan, jalan-jalan di gang. Makanya warga banyak yang keluar malam takut papasan sama sosok Nyai. Ada yang ngalamin juga, teman sepermainan yang bilang katanya, jadi saat itu siang hari aku sama Indri udah mulai main bareng lagi setelah lama sibuk sama sekolah masing-masing, dan gara-gara kejadian Nyai kita ada berangkat sekolah bareng saat itu, karena kebetulan Indri juga jam masuknya lagi sama saat itu kan, Iya. Dia lagi masuk pagi. Nah, mau naik angkot, temen aku ada bilang pas nyampe di sekolahan ya, jadi temen aku yang lihat ini masih satu sekolah, cuman kita nggak akrab, jadi kayak beda jalan gitu. Kamu tahu nggak kenapa? Tadi pas kamu naik angkot, itu di belakang ada Nyai loh, dia bilang gitu. Serius? Iya, dia ngikut naik angkot sama kalian, terus senyum-senyum juga ke arah aku. Makanya pas kalian naik angkot, aku nggak ikut naik angkot. Karena aku takut liatnya gitu. Jadi, tapi Nyai pakai baju biasa, nggak pakai baju sekolah. Katanya ngikut di belakang, ngikutin aku sama Indri. Nah, dari situ aku baru sadar, oh, pantesan pas mau naik angkot tuh ya, emang di belakang tuh kayak dingin banget. Tapi kita nggak ada yang nengok belakang, cuman kok di belakang kayak dingin banget ya. Tapi kan cuaca panas gitu. Apa kali itu mah, kata Indri gitu kan. Dan jadilah aku mikir, oh mungkin emang bener sedang ada Nyai di situ. Makanya temanku bilang pakai takutan gitu kan. Ada rumor lagi dari warga yang lain sebelum kepergiannya Nyai, ada yang ngasih saran ke keluarganya gini, cobalah sembelih kambing hitam. Untuk apa? Katanya sih buat bisa pertukaran jiwa gitu, supaya kuntilanak laki-lakinya ini mau ngelepas Nyai. Jadi waktu itu dikasih saran sembelih kambing hitam, terus ditanam kepala-kepala sama darahnya di dekat rumahnya Nyai sebagai tanda pertukaran.
Cuman karena keluarganya nggak percaya sama hal kayak gitu, katanya nggak usah musyrik, kita mah serahin aja sama yang di atas. Dan mungkin bagi keluarga emang udah jalan meninggalnya Nyai seperti itu. Nah, cuman kita sempat ada kasihan adalah mamahnya Nyai, sempat agak linglung juga. Ada sekitar lah semingguan setelah kepergiannya Nyai, mamahnya ini setiap malam selalu duduk di teras rumah. Ditanyalah sama warga, misalkan ada yang lihat, ibu ngapain masih di luar, masuk. Pasti jawabnya selalu gini, ini nungguin si Nyai belum pulang-pulang gitu. Terus jadi kita ngerasa kasihan kan saat itu, kasihan mama Nyai kayak belum siap itu, apa setiap malam nungguin di luar. Iya, kayak yang tadi aku bilang di awal, kita tuh sering main malam, jadi emang sering ditungguin gitu kan. Dia kayak menganggap kalau anaknya masih hidup. Masih ada ya. Tiap malam ditanya, ibu tidur? Enggak, orang ini masih mau nungguin si Nyai, belum balik-balik itu anak gitu kan. Dan alhamdulillahnya setelah dapat dukungan moral mungkin dari keluarganya, sekarang sudah, maksudnya beberapa waktu ke depannya setelah itu sudah mulai normal lagi, sudah mulai bisa mengikhlaskan. Cuman rumor tentang banyaknya penampakan Nyai yang dilihat sama warga, dari situ pihak keluarga juga nggak tinggal diam. Tetap diadain lagi pengajian, maksudnya diajiin lagi kuburannya supaya pergi dalam suasana tenang, tidak menampakkan diri ke warga-warga. Setelah sering di ngajiin, alhamdulillahnya udah nggak ada rumor yang ngelihat Nyai sih. Udah nggak ada yang tiap malam ngelihat Nyai gini, enggak. Cuman setelah kejadian ini adalah kita yang saat itu anak-anak cewek kayak langsung serba takut kalau lagi haid. Kita bener-bener menjaga bekas haid kita biar nggak sampai ketaruh di tempat yang sembarangan. Sampai ada yang dikubur, dibersihin dulu, dikubur di dekat rumahnya saking karena takut kejadian kayak Nyai. Karena itu emang bener-bener terjadi hanya karena darah haid pertamanya itu. Dan mungkin itu juga bisa jadi pelajaran ya buat teman-teman ya, karena yang tadi lo bilang kalau haid pertama itu ternyata nggak boleh dikasih tahu siapa-siapa ya. Enggak, kalau aku taunya sih gitu, nggak boleh dikasih tahu. Pada saat Nyai ini ngalamin sakit ya, yang berkepanjangan itu ada kejadian yang janggal juga gak yang dilihat sama keluarganya atau kerabat dekatnya gitu di rumah? Kalau sedengar aku ya, keluarganya cuman bilang Nyai itu kayak ada yang nahan gitu loh. Misalkan dia diajak bicara, misal diajak bicara, kan dia kan nggak bisa gerak kan? Iya. Diajak bicara, kayak mau ngomong sepatah kata, tapi tangannya langsung menggenggam gini, kayak langsung menggenggam kayak misalkan tangannya gini nih, kayak langsung gitu loh, kayak susah buat ini digerakin, kayak ada yang nahan. Nah, setiap masuk ke kamarnya, emang kerasa auranya panas saat itu, panas. Dan yang karena waktu itu aku datang pas ngelayat kan, sempat ada lihat kamarnya, lihat foto yang bertiga tadi, kayak langsung merinding banget karena foto yang dilihat itu semakin beda dari yang pertama kali Nyai tunjukin ke aku dan Indri. Oh gitu? Iya. Itu kan foto ditempel di dinding kamarnya kan. Iya, dia udah sakit, pasti masih ada di ini dia kan. Wah, makanya pas dilihat masih ada. Auranya serem aja ngelihat foto Nyai yang ada di situ, mana dia pas banget kan posisinya di tengah. Kita kayak semakin inget rumor yang katanya dia nggak mau mati cepet gara-gara di tengah, tapi faktanya itu terjadi sama dia. Aku yang tadinya nggak mau percaya sama rumor itu, jadi ya percaya nggak percaya sih, karena ini kejadian di temanku sendiri. Dia foto, mungkin itu udah firasat dia mungkin ya sebelum pergi, makanya dia bilang kayak gitu. Di foto itu dia lebih kelihatan pucat dan kayak tadi aku bilang matanya sayu kan, tapi di foto yang tadi itu matanya tuh kayak udah celong itu kayak udah ke dalam gitu loh, jadi kayak lingkaran hitamnya udah kelihatan banget, auranya udah kesedot banget itu kalau menurut orang yang bisa baca ya, auranya kesedot kayak gitu, sayu,
Dia kelihatan kurus aja di foto itu. Entah kenapa jadi kita ngeliat foto itu kayak magis gitu, aku sama Indri. Makanya pas datang ke rumahnya kayak nggak mau ngelihat ke foto itu. Tapi aku nggak tahu sih sekarang, mungkin udah kemana tahu ya, karena itu kan ada di rumahnya fotonya. Tadi kan lu sempat bilang kalau si Nyai ini kalau misalnya ditanya itu kayak ketahan ya. Berarti setiap ditanya itu sebenarnya si Nyai ini respon ya? Respon sebenarnya. Jadi kesimpulannya adalah dia tuh kayak pengen ngasih sesuatu tapi nggak bisa. Bukannya dianya diem, enggak. Dia pengen ngasih tahu tapi kayak nggak bisa. Karena itu kelihatan dari respon tubuh dia. Cuman dia kayak ketahan aja, kayak nggak bisa gitu. Kalau ini kan susah nih, tapi kalau untuk jari-jari dia kayak masih bisa gini. Makanya kalau orang yang nggak tahu, ini anak kena stroke, asam urat. Sedangkan kan dokter bilangnya kena asam urat kan. Yang nggak tahu kan taunya kenapa. Tapi kan kalau dilihat dari usianya dia masih muda. Dan terlebih dokter juga bilang dalamannya nggak kenapa-napa organnya, dia sehat-sehat aja gitu. Tapi dokter juga sempat bingung, tapi ya udah diobatin sebisanya saat itu kan pengobatan medisnya. Kondisi terakhir pada saat akan meninggal gitu ya, atau pada saat meninggal itu gimana kondisinya? Kurus kah atau? Agak kurus emang. Dan kan dia kulitnya kuning langsat kan aslinya. Dan tubuhnya bener-bener kuning. Udah kulitnya kuning langsat, pas meninggal emang warnanya kuning. Maksudnya bukan yang kuning gimana, tapi kelihatan kuning banget. Kelihatan kuning, apalagi terutama di bagian perut ya, kelihatan kurusnya. Kelihatan banget. Jadi kayak kita mikir kembali yang pendapat orang pintar tadi, kalau kuntilanak laki-laki itu ada di rahim dia, mungkin menghisap darahnya. Kelihatan di paling bagian perut, paling cekok. Ini kan lu kan belum sempat ngejenguk ya, si Nyai ini pada saat kondisinya lagi sakit ya? Iya. Nah, ada gak dari teman-teman lu atau orang-orang lain yang jenguk si Nyai ini ngelihat sesuatu pada saat ngejenguk si Nyai ini? Ada. Salah satu temanku yang masih anak situ juga, pas kita saat ada kumpul cerita-cerita, dia ada cerita, namanya Sri. Sri ada bilang, kalian pas Nyai sakit belum sempet jengukin ya? Maksudnya nanya ke aku sama Indri saat itu. Enggak, makanya kita nyesel banget saat itu. Kenapa kita nunda-nunda buat jenguk dia? Kita nggak tahu kalau sorenya dia udah meninggal kan. Nah, jadi Sri ini ada jenguk sehari sebelum Nyai meninggal. Tapi lu tahu nggak, kata si Sri kan, pas gua lagi jenguk dia, gua ngeliat apa? Bener kata si orang pinter itu. Si Sri bilang gini, kalian tahu nggak pas aku jenguk ke Nyai aku lihat apa? Sehari sebelumnya dijengukkan. Kenapa emang? Kalau kalian lihat belum tentu kuat. Aku dikasih lihat dong. Pas aku lagi ngejenguk Nyai di kamarnya, aku tanya-tanya Nyai kenapa? Dia kayak nggak bisa jawab-jawab gitu kan. Di situ tiba-tiba aku lihat dia lagi dirangkul sama kuntilanak laki-laki, gaunnya merah. Kuntilanak laki-laki lagi ngerangkul, terus tangannya Nyai itu diginiin. Makanya pas aku lihat Nyai itu kayak sering gerak-gerakin tangan itu lagi dipegang sama sosok kuntilanak laki-lakinya itu. Tapi yang lain nggak ada yang lihat kan. Di situ aku langsung lari keluar, aku takut. Aku langsung bilang ke mamahnya, katanya, Mah, di dalam ada kuntilanak, tapi kuntilanaknya serem. Sri ada bilang gitu ke mamahnya, Nyai. Pas dilihat, nggak ada apa-apa, Neng, nggak ada apa-apa. Udah tolong doain buat kesembuhannya gitu kan. Coba dah mah lihat dulu. Nggak ada kan gitu. Sri lihat sendiri. Kalau itu tuh Nyai itu lagi dirangkul sama kuntilanak laki-laki. Serem banget mah, wajahnya tatapannya tajam, bola mata yang hitam semua. Mukanya udah nggak bisa dijelasin gimana lagi. Sampai ya akhirnya si Sri abis itu, yaudah ya mah aku mau langsung pulang lagi gitu. Pas Sri cerita ke aku sama Indri, ya aku percaya aja karena kan udah kesebar rumor sebelumnya kalau emang dia tuh udah digenggam sama kuntilanak laki-laki yang nggak mau ngelepas raganya Nyai. Sampai akhirnya bener aja kan dia ngebawa sukmanya Nyai buat ke dunia dia. Karena alasannya udah ngisep darahnya, udah suka juga. Jadilah pas si Sri bilang kayak gitu sempat ada takut juga, kita takut dihantuin yang gimana-gimana. Tapi kalau dari pribadi aku sendiri, kalau untuk ngelihat penampakan Nyai sih enggak sih, cuman mimpiin aja. Aku sama Indri cuman sempet mimpiin aja saat itu. Tapi mimpi aku tuh nggak seserem kayak mimpinya Indri yang aku anggap kayak semacam petunjuk atau apa ya. Mungkin itu keluhan dia karena dia sebenarnya masih hidup, dia kayak mungkin kesel kok belum bener-bener dipastiin mati udah dikubur gitu kan.
Kalau aku cuma sekedar mimpi dia lagi main ayunan Mm-mm. di sebuah pohon besar, tapi emang gambaran tempatnya itu kayak tentram, bagus. Di situ dia ada manggil aku, nggak tahu kenapa ya, di dalam mimpi itu aku emang lagi sama dia gitu di kebun, cuman agak jauhan, Iya, iya. kayak kebun taman gitu. Dia lagi main ayunan pakai gaun putih gini. Teh Fitri, sini main sama aku. Entah kenapa dia tuh kalau muncul di mimpi tuh selalu pengen ngajak aku main, gitu kan. Pas aku mau samperin, dalam mimpi itu pas aku mau samperin, mama manggil dari belakang, Fit, pulang, jangan ke situ, gitu kan. Nah, karena dipanggil sama mama di dalam mimpi, aku bilang gini ke Nyai, ya ntar aja ya mainnya, dipanggil sama mama nih, nggak boleh ke situ. Katanya, ya udah deh, ntar main lagi ya. Iya, maaf ya, nggak ke situ dulu. Ya udah, aku mimpi. Habis itu pulang, mimpi selesai di situ. Oh, oke, Entah oke. kenapa sih, kayak di mimpi itu tuh kayak mikir, kok Nyai ngajakin main mulu, kenapa gitu. Tapi untungnya di dalam mimpi itu aku dipanggil sih Panggil ya? sama mama, jangan ke situ gitu. Takutnya kenapa mungkin, pertanda. Karena itu kalau di mitosnya itu kayak ngajak. Memang ada beberapa orang yang meninggal itu bisa ngajak lah. Iya kah? Berarti kayak semacam pertanda juga di mimpi itu. Iya, jadi kalau misalnya lu ikut nih sama si Nyai, ya itu kemungkinan lu diajak untuk ya ibarat kata meninggal lah. Iya, nah sempet sih, aku ada sempet mikir ke sana dan aku langsung mikir balik ke soal foto. Karena kan yang dipotret pertama kan Nyai yang di tengah kan. Iya bener. Potret kedua karena aku ya udahlah, ini kan cuma mitos atau apa. Karena akhirnya aku yang tukeran di tengah. Gila Nah, makanya sih, aku iya, sempat iya. kepikiran ke sana, kok Nyai ngajakin mulu, apa janjian pas potret kedua aku tuh di tengah gitu. Jadi kayak ke bawah gitu loh. Tapi untungnya kalau setiap mimpi diajak main kayak nggak pernah nyamperin sih. Kayak waktu itu kan mimpinya ke kakak kan. Iya, iya. Iya, tapi Fitrinya ada nggak ada, sama kakak dibilang gitu kan. Terus pas aku disuruh nyamperin, sama mamah lah dipanggil, ada suara mamah dari arah belakang, jangan ke situ, ayo pulang gitu. Nggak jadilah aku nyamperin Nyai saat itu. Iya, 2 kali aja mimpi diajakin main sama Nyai. Ya, yang tadi gue bilang kalau misalkan orang meninggal ngajak gitu ya. Itu beberapa gue juga sering dengar kayak misalnya tetangga gue nih. Itu pernah meninggal nih, dia di hari Selasa. Nah, saudara adiknya itu meninggal lagi pas besok Kamis ya, padahal itu lagi sehat. Oh ya? Iya. Tiba-tiba meninggal dalam keadaan tidur atau gimana? Iya, dalam keadaan tidur. Oh. Nggak sakit sama sekali. Tiba-tiba langsung meninggal gitu ya? Tapi orang-orang sekitar gue itu percaya kalau itu tuh diajak gitu. Iya, ada kemungkinan sih kayak gitu. Ya kayak gitulah. Atau misalkan teman-teman kalau misalkan punya cerita yang sama nih kayak gini, itu teman-teman bisa langsung komen aja nih. Ini kan kejadian tahun 2008 ya. Dan sekarang udah tahun 2022. Itu ada kejadian lagi gak sih di kampung lo itu? Soal sosok si Nyai ini. Nggak ada sih, udah bener-bener adem. Terlebih karena gue sekarang udah nggak stay di sana, jadi udah jarang bersosialisasi sama warga sekitar. Paling sekali pulang kan kayak ya udah buat istirahat dari kerjaan atau apa. Jadi belum pernah dengar ada hal-hal yang begitu lagi sih. Cuman kadang kalau misalkan lagi lewat rumah Nyai, sekarang tuh kayak suasananya udah beda aja gitu, udah bener-bener sepi, udah kayak nggak ada yang rame-rame di depan, kayak gitu aja sih, udah kayak lebih ke silent gitu. Nyai ini anak tunggal ya? Dia punya kakak 2, Punya kakak juga. malah anak kesayangan. Anak kesayangan ya? Dia sebenarnya meninggalnya kalau kata orang-orang bagus ya, katanya di hari Jumat, karena ya wajar aja Ya, sih ya, menurut ya, aku, benar. karena dia ini baru balik ya, baru balik kan, baru head pertama, istilahnya belum ada dosanya, dia meninggal dengan senyuman, jadi ya udah anggap aja mungkin sekarang dia udah bahagia di sana dan udah nggak korinnya lah istilahnya, yang nggak berkeliaran yang gimana-gimana setelah banyak diajiin itu. Untuk kondisi nyokapnya gimana sekarang? Sekarang udah normal sih, udah biasa. Normal udah Sekarang biasa. kalau udah ketemu ya udah biasa, udah nyapa, udah, iya kan, anaknya juga udah, anak yang pertama udah punya anak kan, jadi udah kayak sibuk sama cucunya gitu. Oh gitu. Si kakaknya itu ya? Iya, kakaknya perempuan yang satu. Kakaknya perempuan juga. Mirip gak sama si Nyai? Enggak, kayak yang tadi aku bilang, dia beda sendiri. Tapi aku nggak tahu dia ada keturunan gen bule atau apa, tapi dia beda sendiri dari keluarganya.
looknya bener-bener kayak orang Eropa, sedangkan kalau dari keluarga-keluarganya ya biasa muka-muka Sunda gitu. Dia beda sendiri, makanya dari fisik aja dia bongsor, padahal dia baru lulus SD loh, tapi fisiknya bongsor banget kayak anak SMA. Di antara kita bertiga nih, aku, Indri, Nyai, dia yang paling dewasa dari gayanya juga, dari badannya juga, dan yang paling mempesona lah, makanya bener-bener primadona, banyak yang ngejar-ngejar dia. Karena Mungkin saking kalau cakepnya. Nyai masih hidup, ini kali ya, bisa gantiin Anya ya. Udah jadi selebgram mungkin. Iya, iya kan. Yaudah, mungkin cerita dari Fitri cukup sampai sini aja. Jadi buat teman-teman yang pengen tanya-tanya tentang cerita yang dibawain tadi sama Fitri, langsung aja ke Instagramnya Fitri. Ada di mana, Fit? Ipit Handayani. Ipit Handayani. Nanti mungkin linknya gue taruh di deskripsi. Gua Jamal dari Lentar Malam. Gue Ipit. Pamit. Bye.